Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fatmawati SPD, guru SMP Negeri 18 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan mengambil materi kelas 9 menelaah struktur dan aspek kebahasaan tes cerita pendek. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan jauh lebih baik lagi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa dulu. Doa, silakan doanya dipimpin oleh semua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sudah dipimpin doanya. Baik, sebelumnya saya mau absen dulu ya. Siapa tidak hadir, Nak? Hadir semua. Alhamdulillah. Baik, anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu, masih ingat tidak materi kita yang lalu apa? Masih. Oke, coba siapa masih ingat apa materi kita? Oke, sisa. Mengidentifikasi teks cerita pendek. Oke, jadi materi kita yang lalu yaitu mengidentifikasi tes cerita pendek. Masih ada yang ingat apa itu tes cerita pendek? Coba pengertian tes cerita pendek. Coba Natasha. Teks cerita pendek adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa naratif yang ceritanya relatif singkat. Oke, jadi masih ingat pertemuan kita yang lalu dan masih ingat apa itu tes cerita pendek. Baik, anak-anak, untuk materi kita hari ini, jadi kita akan lanjut ya. Jadi untuk materi kita hari ini masih tentang tes cerita pendek. Jadi masih tes cerita pendek. Jadi untuk kompetensi dasar, materi kita hari ini yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan tes cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu menelaah struktur isi cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. Kemudian kedua, menelaah aspek kebahasaan cerita pendek atau cerpen. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur isi cerita pendek berdasarkan pengalaman atau dan jelas. Kemudian yang kedua, menelaah aspek kebahasaan cerita
sendiri. Kemudian, unsur intrinsik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada tokoh. Yang ketiga, karakter atau watak. Kemudian yang keempat ada latar. Tahu latar terbagi menjadi berapa? Masih ingat? Latar terbagi menjadi berapa? Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Jadi latar terbagi menjadi 3, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kemudian yang kelima ada alur atau jalan cerita. Kemudian ada sudut pandang pengarang. Nah, sudut pandang pengarang ada sudut pandang orang pertama dan ada sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang ketujuh adalah amanat atau pesan yang terdapat dalam cerpen itu. Jadi ini adalah unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita pendek yang harus kalian ketahui. Ada temanya, ada tokohnya, ada karakter, ada latar, alur, sudut pandang, dan ada amanat. Kemudian struktur tes cerpen. Jadi struktur tes cerpen terbagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi. Kemudian melangkah ke ciri kebahasaan tes cerpen. Yang pertama, ciri bahasa tes cerpen yang pertama, kalimatnya banyak yang bermakna lampau. Kemudian banyak menggunakan kata penghubung yang menyatakan waktu. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Jadi itu adalah ciri tes kebahasaan. Kemudian model tes narasi cerpen ada 2, yaitu tes narasi ekspositor dan tes narasi sugestif. Oke, jadi itu tadi materi-materi yang kita pelajari untuk hari ini. Oke, jadi saya akan bagikan bahan ajarnya dulu ya. Jadi kalian silahkan dibaca bahan ajarnya. Kalau silahkan dibaca dan silahkan ajukan pertanyaan kalau ada yang tidak jelas atau ada yang tidak mengerti. Silahkan bertanya. Baca dulu nak. Silahkan dibaca baik-baik bahan ajarnya. Silahkan bertanya kalau ada hal-hal yang tidak dipahami. Oke, saya kasih kesempatan untuk bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. Oke, ada yang mau bertanya? Siap? Oke, dari Ayu dulu. Struktur orientasi pada tes cerpen berisi tentang apa, Bu? Oke, apa? Struktur orientasi pada tes cerpen berisi tentang Oke, struktur orientasi. Siapa yang mau menjawab sebelum itu menjawab? Ada yang mau? Oke, silahkan. struktur orientasi berisi pengenalan tokoh. Oke, jadi struktur orientasi berisi pengenalan tokoh. Masih ada? Masih ada? Oke, silahkan. Struktur orientasi berisi pengenalan tokoh cerita. Oke, jadi saya bisa simpulkan. Jadi pertanyaan Ayu, struktur orientasi berisi tentang apa? Jadi saya simpulkan bahwa struktur orientasi itu berisi tentang pengenalan latar cerita dan tokoh. Oke, jadi itu isi dari orientasi. Oke, masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Oke, coba Baby. Bu, kalau resolusi itu apa, Bu? Oke, resolusi itu apa? Ada yang tahu jawabannya apa itu resolusi? Oke, silahkan. Resolusi adalah penyelesaian konflik.
Oke, resolusi adalah penyelesaian konflik. Jadi saya tambahkan bahwa resolusi adalah tahap penyelesaian cerita. Jadi di situ adalah resolusi tahap penyelesaian cerita di mana konfliknya sudah terselesaikan. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut, Kak? Oke, sudah tidak ada lagi. Baik, sebelum kita mengerjakan tugas, saya mau bagi kelompok dulu. Silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan, Kak. Baik, jadi itu tadi sudah membagikan LKPD-nya. Silahkan dikerja. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan bertanya. Silahkan nak dibaca-baca LKPD-nya. Kalau ada hal-hal, silahkan ditanyakan. Kalau ada yang tidak dipaham. Ya, jadi nomor 1. Jadi nomor 1 itu bagaimana alur ceritanya. Jadi alur ceritanya seperti apa? Apakah tersendat-sendat menurut kita atau bagaimana alurnya? Toh? Nah, bagaimana pendapat tentang alur dari cerita itu? Silahkan. Bagaimana ya? Oke. Diskusi dengan temannya. Nomor 2 pesannya, Dik. Nomor 2 pesannya, hati-hati di situ pesannya, nak. Sekarang kelompok 1 dulu yang tampil. Silakan. Kelompoknya
diikuti karena sang penulis menyanyikan setiap rangkaian peristiwa dengan urut. Cerpen Gunungan Loli memberikan pelajaran yang serius. Dapatkah kamu menangkap pesan itu? Kita tidak boleh serakah dan tidak boleh berbohong. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Apakah yang dimaksud dengan ucapan tokoh amat tua berikut? Jaga Ibnu Rolling Bonena, Kamaya Pompa dan Ika, Rupa Tahu Siagam Boronga. Peliharalah dunia bersama, demikian pula langit, manusia dan isinya. Hiduplah maka masing-masing, hidup sederhana, saling menyayangi. Kita harus saling menjaga dan memelihara alam kita. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelompok 1 turun, mungkin ada dari kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok 1. Oke, silakan. Sedikit tambahan untuk nomor 3, kita hidup sederhana, saling menyayangi dan menjaga alam kita. Oke, itu tambahan dari kelompoknya tadi ya. Oke, silakan. Masih ada tambahan? Oke, silakan. Sedikit tambahan untuk nomor 2, kita harus amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Tambahan amanah, katanya ada tambahan amanah di situ dalam menjalankan tugas yang diberikan. Bagaimana kelompok 1? Oke, silakan diperbaiki kembali kasih itu masukan dari temannya. Jadi kalau ada masukan dari temannya bisa silahkan diperbaiki hasil kerjanya. Sebentar dikumpul ya. Oke. Kelompok berikut siapa lagi yang mau presentasikan? Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pendapatmu dengan alur plot cerpen Gunungan Loli mudah diikuti atau aliran cerita bersendat-sendat? Mengapa? Alur ceritanya mudah diikuti karena rangkaian peristiwanya disajikan secara utuh. Nomor 2, cerpen Gunungan Loli memberi pelajaran yang serius. Dapatkah kamu menangkap pesan itu? Pesannya itu adalah kita tidak boleh berbohong dan harus mengakui perbuatan yang telah kita lakukan. 3. Apa yang dimaksud dengan ucapan tokoh amat tua berikut? Jaga Ibnu Rolling Bonena, Kamaya Pompa Ika, Rupa Tahu Siagam Boronga. Pelihara dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan isinya. Hiduplah maka masing-masing, hidup sederhana dan saling menyayangi. Kita harus menjaga alam kita tercinta dan saling menyayangi dengan sesama. Oke. Bagaimana? Dari kelompok lain ada tambahan untuk temannya yang tampil? Oke, silakan. Sedikit tambahan untuk nomor 2, kita harus amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Oke. Masih ada tambahan? Untuk nomor 1 kah, nomor 2 kah, nomor 3? Siapa tahu ada yang mau ditambahkan menurut kalian? Oke, silahkan. Sedikit tambahan untuk nomor 3, kita hidup sederhana, saling menyayangi dan menjaga alam kita. Oke, itu tambahan dari kelompok lainnya. Jadi untuk kelompok 2 silahkan diterima saran dan masukan dari temannya. Oke, silahkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sudah ada 2 kelompok yang tampil. Sebelum kita lanjut
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita pendek. Bagaimana pendapatmu dengan alur plot, cerpen, tunu patroli mulai mudah diikuti atau aliran cerita tersendat-sendat? Mengapa? Alur ceritanya mudah diikuti karena sang penulis menyajikan setiap rangkaian peristiwa dengan cerpen, tunu patroli memberi pelajaran yang serius. Dapatkah kamu menangkap pesan itu? Kita tidak boleh serakah dan tidak boleh berbohong. Kita harus bertanggung jawab dan apa yang telah kita lakukan. 3. Apa yang dimaksud dengan ucapan tokoh amatua berikut? Jagai Lino Loling Bonena, Ramaya Tompa Lanika, Upatawa Siagam Borongan. Peliharalah dunia beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan isinya. Hiduplah maka masing-masing, hidup sederhana, saling menyayangi. Kita harus saling menjaga dan memelihara alam kita. Oke, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kelompok 3 turun, mungkin ada tambahan atau masukan dari kelompok lain sebelum temannya turun. Oke, silahkan kelompok 1. Sedikit tambahan untuk kelompok 2, kita harus amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Oke, jadi tambahannya ada kata amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Ada tambahan dari kelompok lain? Ada tambahan dari kelompok 2 Pak atau kelompok 4? Oke? Ya Bu. Oke. Sedikit tambahan untuk nomor 3, kita hidup sederhana, saling menyayangi dan menjaga alam kita. Oke. Silahkan dikasih tambahan dulu ya. Setelah itu kita kumpul tugasnya. Jadi silahkan apa yang sudah dikoreksi oleh temannya, masukan dari temannya silahkan ditulis tambahannya. Setelah itu sudah dikumpul. Namun saya di sini mau memberikan penjelasan sedikit tentang cerpen yang kita telah hari ini. Sudah semua tahu cerpennya adalah Tunu Patroli. Jadi Tunu Patroli ini cerpen hasil karya orang Bulukumba. Jadi ini luar biasa sekali karena cerpen yang kita pelajari, yang kita telah hari ini yaitu cerpen dari hasil karya anak Bulukumba, tepatnya di daerah Kajang. Jadi cerpen ini tentang Tunu Patroli itu berasal dari daerah Kajang. Makanya ada bahasa di dalamnya yang dikatakan oleh Amatoa, ada tadi kata-katanya yang mungkin kalian tidak pahami karena dia menggunakan bahasa Konjo. Jadi dia menggunakan bahasa Konjo. Jadi kenapa tes cerpen ini itu asalnya dari Kajang, karena Kajang itu bahasa daerahnya adalah bahasa Konjo. Makanya di situ amatuannya menggunakan bahasa Konjo yang harus kita telah apa kata-kata dari bahasanya itu. Toh, apa pesan yang terkandung dari cerpen Tunu Patroli. Tahu apa itu Tunu Patroli kah? Oke, jadi bahasa Indonesianya adalah Bakar Linggis. Kenapa di sana katanya? Jadi cerpen menceritakan, dalam cerpen ini diceritakan tentang seseorang yang tidak amanah dalam menjalankan tugas. Dia tidak amanah dalam menjalankan tugas. Namun dia tidak mau mengakui kesalahan yang dia perbuat. Nah, dia tidak mau mengakui
dipegang. Itulah adat dari orang Kajang di sana. Dia harus kalau tidak mengakui kesalahannya, ada hukum adat yang dia lakukan dan di situ dia siapa yang bersalah. Paham? Jadi luar biasa sekali cerpen yang kita telah hari ini. Oke. Jadi saya akan memberikan atau ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Nak, siapa tahu. Oke, silakan. Apa kesimpulan untuk materi kita hari ini? Oke, silakan. Coba ada dulu. Apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Sebuah teks cerita pendek terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Kemudian masuk ke bahasan teks cerita pendek menggunakan beragam bahasa sehari-hari. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah tes cerita pendek terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Kemudian unsur kebahasaan yang digunakan yaitu menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau ragam bahasa non formal. Jadi ada namanya dikatakan ragam bahasa sehari-hari atau ragam bahasa non formal. Kenapa ragam bahasa sehari-hari digunakan? Karena itu menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari. Makanya bahasanya yang tidak formal digunakan. Oke. Bagaimana dengan jadi sebagai untuk penguatan hari ini bahwa siapa yang bisa memberikan penguatan materi kita hari ini? Coba Sofyan, apa penguatan kita hari ini? Mendengarkan tidak jenuh karena cerpen yang kita pelajari merupakan karya anak Bulukumba yang ceritanya tentang hukum adat orang Kajang. Oke, jadi sebagai penguat materi kita hari ini bahwa jujur dengan mempelajari cerpen sangat menyenangkan. Kemudian kenapa? Karena kebetulan cerpen yang kita pelajari hari ini adalah karya anak Bulukumba. Ya, tepatnya di daerah Kajang. Berarti itu adalah tempat kita. Cerpen yang berasal dari kota kita. Tapi cuman bedanya dia berada di Kajang. Jadi ada di daerah Kajang. Baik, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, saya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah kita belajar tes cerpen, namanya cerpen apa namanya? Tunu Patroli ini? Menyenangkan. Kemudian selain dari menyenangkan, bertambah lagi pengetahuannya. Terus apa lagi? Apa lagi? Bertambah pengetahuannya. Kemudian kan selama ini mungkin tidak tahu ternyata ada cerpen asalnya dari Bulukumba. Oke, baik. Ada tidak hambatan-hambatan selama kita belajar? Ada hambatan tidak yang kalian alami? Ada hambatan tidak? Siapa yang bisa memberikan hambatan? Oke, silahkan. Pada saat mencari isi struktur yang tidak bisa mendapatkan peristiwa dan struktur teks komunikasi. Oke, pada saat mempelajari tadi ada
rangkaian peristiwa dengan isi komplikasinya. Oke, masih ada yang lain. Tadi ada temannya yang katanya merasa tidak bisa membedakan antara isi rangkaian peristiwa dengan komplikasinya. Kalau yang lain masih ada hambatan atau kendalanya? Tidak? Oke. Baik. Jadi untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tetapi diingat ya, untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikut kita masih berada pada materi tes cerita pendek, yaitu untuk pertemuan berikut kita sudah masuk dalam menulis tes cerita pendek. Jadi kita sudah harus masuk menulis. Jadi kalian harus sudah terbiasa harus belajar menulis tes cerita pendek. Apakah berdasarkan pengalaman atau dari buku bisa. Jadi itu nanti di materi berikut, yaitu menulis tes cerita pendek. Oke, namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya mau ketua kelas memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim.